Orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal dikatakan kasaumi dahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil qail man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa TV Demak rahimakumullah, marilah kita awali pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan kina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Muttafaqun alaih. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah itu sahabat. Abbas ayahnya juga sahabat. Radhiyallahu anhuma. Qala berkata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, manusia yang paling pemurah, karom, pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau adalah paling pemurah, lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Hina yalqau Jibril, ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqau Jibril fi kulli lailatin. Beliau bertemu malaikat Jibril setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan, wa yudarisul Quran. Jibril membaca Al-Quran. Fala Rasulullah hina yalqahu Jibril. Maka Rasulullah Rasulullah ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, ajwadu bil khair min rihil mursalah. Beliau adalah lebih karom dibanding dengan angin yang demikian cepat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang jud. Bahasa Jawanya itu nyah-nyoh, karom. Dia pemurah. Ini. Apalagi di bulan Ramadan, lebih lagi sodakohnya, takjilannya, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu harus ditiru bagi kita semuanya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini juga di bulan Ramadan
sering membaca Al-Quran, melebihi dari di luar bulan Ramadan. Nah, ini kita harus bisa mengikuti. Jangan sampai justru di bulan Ramadan kita malah berkurang membacanya Al-Quran. Kemarin sudah saya katakan Imam Syafi'i sekian, Imam Hanafi sekian, bahkan Imam Hanafi dalam satu sholat malam itu khatam. Untuk satu tahajud mengkhatamkan Al-Quran, luar biasa. Inilah perlu kita tiru. Di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Juga sunnah-sunnah yang lain harus lebih kita tingkatkan. Kita lanjutkan, wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru ahyal laila wa iqadu alahu wa syaddal mi'jar, muttafaqun alaih. Luar biasa, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Pembawanya Abdullah bin Abbas, pembawanya Abu Hurairah, pembawanya Ibu Aisyah. Ini adalah orang-orang yang paling banyak membawakan hadis. Ini Abu Hurairah, Ibnu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Jubair, Ibu Aisyah, luar biasa ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asru. Nah, ini idza dakhalal asru, yang dimaksud adalah asrul awakhir min Ramadan. Nah, idza dakhalal asru, apabila memasuki 10 apa? 10 ya, asrul awakhir, yang akhir min Ramadan. Berarti tanggal 21, 22, 23, 24, 25 sampai 29 atau 30. Apa Kanjeng Nabi kalau sudah masuki itu? Ahyal laila. Nabi itu semalam suntuk ibadah, banyak membaca Al-Quran, sholat sunnah, sholat sunat mutlak, sholat tahajud. Ini Nabi. Wa iqadu ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini saya tiru setiap jam 3 atau setengah 4 saya meng-SMS anak-anak. Sahur, tahajud. Nah, ini mengikuti Kanjeng Nabi, wa iqadu ahlahu. Kita membangunkan keluarga. Nabi tiap Ramadan begitu. Ali, bangun. Sahur, tahajud. Basaddal mi'jar, mengencangkan gamisnya, sarungnya. Maksudnya apa? Menjauhi istri. Wahai istriku, maaf, maklum, ini sudah di asrul awakhir, 10 yang akhir, saya tidak akan mendekatimu. Luar biasa Kanjeng Nabi begini ini. Jadi ini para pemirsa, supaya kita ketahui apabila Nabi memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, beliau iktikaf, beliau banyak membaca Al-Quran, beliau sholat qiyamul lail, tarawih, ya,
sholat tahajud, sholat sunat mutlak. Nah, beliau membangunkan putranya Ali karena Ali adalah suami dari Ibu Fatimah. Wasaddal mi'jar, nah, mengencangkan sarungnya, artinya Nabi menjauhi istri, tidak ibadah ngumpuli istri. Ini supaya kita ketahui para pemirsa. Kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisaumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dalikal yaum muttafaqun alaih. Nah, ini diriwayatkan Imam ya Abu Hurairah, kemudian juga perawinya adalah Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yataqaddamanna, jangan sekali-kali kamu mendahului. Jangan la yataqaddamanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antaraku mendahului. Mendahului apa? Ramadan. Puasa Ramadan ya. Bisaumi yaumin aw yaumaini. Puasa sekali atau dua kali. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu Ramadan. Jadi ini kita tidak diperbolehkan. Puasa mendahului. Jadi kalau sudah separuh dari bulan Sya'ban ya, kita tidak boleh berpuasa sunnah. Kecuali kalau kita membiasakan puasa Senin Kemis. Nah, ini tidak ada masalah. Tidak pernah puasa, kita tanggal 16 Sya'ban kita puasa sunnah, tidak boleh. Nabi mengatakan jangan sekali-kali mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari, itu tidak boleh gitu. Kecuali kalau kita memang biasa sebelumnya kita itu puasa. Bahkan kalau kita mau meniru Kanjeng Nabi, Nabi itu berpuasa Sya'ban kullah, sebulan penuh, illa qalila, atau hanya sedikit Kanjeng Nabi tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini berarti tidak ada masalah. Kita puasa tanggal 16, 17, 18 sampai 29 atau 30. Pemirsa rahimakumullah, bahwa puasa ini difardukan itu mulai tahun 2 Hijriah. Nah, kalau Nabi itu wafat tahun 11 Hijriah, berarti Nabi itu hanya 9 tahun berpuasa. Apa juga 9 tahun tarawih? Enggak. Tarawih itu tahun ke-9. Ada mengatakan 10 bahkan. Berarti Nabi itu hanya sekali tarawih itu gitu. Jadi kalau puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah, berarti Nabi itu ya berpuasa berarti hanya 9 kali. Nah, kemudian tarawih, kalau tarawih itu perang Tabuk tahun 9, berarti 2 kali Kanjeng Nabi itu melaksanakan tarawih. Nah, ini supaya kita ketahui itu ya.
Jadi supaya kita ketahui Nabi itu puasa itu. Nah, puasa Nabi yang 9 tadi itu 29 hari 8 kali. Jadi Nabi itu puasa 29 itu 8 kali. Sekali 30. Tapi terus jangan diambil kesimpulan, kalau begitu saya kalau sudah puasa 29 kali, saya terus langsung Idul Fitri. Tidak boleh. Karena Nabi ngendikan, kamu puasa ya karena ada hilal, kamu Idul Fitri ya harus ada hilal, jangan kamu ngarang. Karena Nabi itu 8 kali puasa 29 hari. Sekali hanya 30, kenapa? Artinya 30 kita harus, yang ke-30 harus kita melaparkan diri. Enggak usah, 29 saya langsung Idul Fitri. Enggak boleh. Nah inilah, ini supaya kita juga tahu ya, supaya kita tahu itu ya. Kita lanjutkan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu qabla Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in khallat dunahu goyayatun fakmilu salasina yauman. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasanun shahihun. Al-ghayah ayat sahabah, awan, mendung. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah putranya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah ini sih masih berkeluarga dengan Nabi sampai di Abdul Muthalib. Kalau Nabi katanya ayahnya Nabi itu Said Abdullah itu bungsu, ragil, berarti Nabi itu manggil Abdullah bin Abbas ya kakak. Manggil Sayyidina Ali pun ya kakak. Abu Thalib berarti Pak D. Abbas juga Pak D. Nah ini. Kalau memang Said Abdullah itu adalah bungsu yang ragil. Abdullah bin Abbas itu terkenal turjuman Al-Quran. Beliau paling alim Al-Quran. Karena doa Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tasumu qabla Ramadan. Jangan kita puasa sebelum Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa karena kamu melihat bulan sudah terbit Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan kita berbuka, kita Idul Fitri karena kita melihat bulan 1 Syawal. Fa in khalat. Nah ini kalau di bawahnya ini tertutup dunau goyayah. Nah ini awan. Fakmilu salasina yauman. Kita sempurnakan bulan itu 30 hari. Ya ini. Jadi kita seperti tadi, karena Nabi 8 kali 29, 30 hanya sekali, sudah berarti puasa yang paling benar yang 29. Bukan semua 8 kali itu ya karena ru'yah. Yang 30 pun karena ru'yah. Nah, ini supaya kita pegang. Jadi
Qabla Ramadan ini maksudnya qabla Ramadan itu yaitu nisful akhir min Sya'ban. Nah, sekarang para pemirsa Demak TV, kita bicara masalah puasa. Puasa itu apa? Nah, kemarin saya katakan puasa itu imsak. Puasa itu menahan diri menurut bahasa. Kalau menurut syarak, menurut agama, imsak anil muftirat, kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, minal fajri, dari fajar. Kita tandai biasanya dengan imsak itu. Ila ghurubi syamsi, sampai matahari terbenam. Biniyatin maksusotin, dengan niat tertentu. Nah inilah ya. Jadi kalau puasa menurut bahasa itu menahan sesuatu, kalau menurut istilah yaitu menahan dari hal yang membatalkan puasa. Apa itu makan, apa itu minum, apa itu bersebadan dengan istri di siang hari. Nah ini kita tidak boleh. Sekarang macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu ada puasa wajib. Ramadan, ini puasa wajib. Kifarat, nah ini tebusan. Karena puasa di siang hari bersetubuh dengan istri, lah dia kena kifarat, ini wajib. Nah. Kemudian puasa lagi yang wajib, nazar. Nah, sekarang kifarat. Nah, ini kifarat. Jadi bagi orang yang sudah terlanjur tadi, kita tidak tahu apa nikahnya itu di bulan Sya'ban. Begitu masuk bulan Ramadan baru bulan madunya, sehingga dia tidak bisa menahan diri. Di siang hari dia bersebadan atau bersetubuh, dia kena kifarat. Nah kifaratnya apa? Ya dia harus memerdekakan budak. Nah inilah ya. Memerdekakan budak berapa? Nah ini kita suruh memerdekakan budak. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini muftatabi'aini. Jadi dia tidak bisa memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya apa? Orang itu berpuasa sudah sampai 58, dia mukah, batal, harus diulang dari 0. Inilah, dia harus kifarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, ya memberi makan 60 fakir, 60 miskin. Nah ini yang namanya kifarat. Jadi kifarat itu wajib, ya harus dilaksanakan. Pemirsa Demak TV rahimakumullah, ada suatu kisah. Jadi ada orang siang hari berkumpul dengan istri bersebadan. Nah ini. Dia matur Rasulullah, ya Rasulullah, saya kebinasaan, saya kerusakan. Kebinasaan apa? Kerusakan apa? Saya siang hari ya Rasulullah bersebadan atau bersetubuh dengan istri. Kamu kok bisa bersetubuh dengan istri? Ya itu ya Rasulullah, saya tidak kuat menahan ya Rasulullah.
ya sudah, itu rezekimu harus kamu kifarat. Memerdekakan budak. Bisa kamu memerdekakan budak? Tidak bisa ya Rasulullah. Nah, kalau tidak bisa memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, tidak ada yang dipakai untuk berbuka puasa, untuk sahur ya Rasul. Saya tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak bisa, memberi makan 60 orang miskin. 1 orang 1 mud. Nah ini. Itu juga tidak bisa ya Rasul. Akhirnya ya Rasulullah ambil kantong gandum, diisi dengan tamar, dengan kurma. Dah ini kamu berikan kepada fakir miskin 60. Ya Rasul, di sini tidak ada orang yang paling miskin kecuali saya ya Rasul. Ya, akhirnya Rasul, ya sudah, ini untukmu. Sampai Rasul itu tertawa, terlihat gigi taringnya. Ini ada suatu kisah orang sudah kumpul dengan istri, tidak memerdekakan budak, tidak berpuasa 2 bulan berturut-turut, juga tidak memberi makan 60 orang miskin, malah dia mendapat dari Rasulullah SAW. Mungkin ya di dunia ya hanya 1 orang itu, tidak ada 2-nya itu. Lain pada masa Khalifah Umar. Pada masa Khalifah Umar itu ada, katakan aja lah, apa itu bupatinya atau gubernurnya puasa, dia bersebadan atau bersetubuh. Akhirnya dia dalam sidang kena kifarat. Kalau dia disuruh memerdekakan budak, ya besok pagi dia lagi kumpulan istri lagi. Seorang pejabat itu kan kecil kalau hanya memerdekakan budak. Kalau misalnya memerdekakan budak, ya besok terus begitu lagi, besok diulang lagi. Oleh Khalifah Umar diputuskan, kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ini tidak kifarat tertib. Jadi kifaratnya tidak ditertibkan langsung dihantam yang kedua. Suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Biar kapok dia. Biar dia itu tidak akan mengulang lagi. Nah ini. Berarti sahabat Umar ini tidak memakai apa ya, hukum yuridis formal, tapi memakai hati yang paling dalam itu. Kalau memakai hukum hitam di atas putih, barangkali ya banyak nanti pejabat-pejabatnya atau pejabat-pejabat pada saat itu sering melakukan puasa, tapi dia juga akan mengumpuli istrinya. Nah, ini supaya kita ketahui. Jadi apa tadi wajib itu ada kalanya ya, puasa Ramadan itu wajib, kifarat itu juga wajib, nadar. Nah, nadar ini juga wajib. Apabila saya nanti diterima jadi pegawai, saya akan puasa 1 minggu, wajib dia melaksanakan puasa 1 minggu ini. Apabila saya nanti dilantik jadi eselon 2, saya akan puasa 1 bulan, wajib dia harus melaksanakan itu. Nah ini puasa wajib tapi nadar. Ada
puasa itu puasa sunnah. Puasa sunnah itu cukup banyak. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Itu. Tapi apabila tidak bisa itu, di lain hari boleh Pak? Boleh. Tidak harus tanggal 2 sampai tanggal 7. Tapi itu lebih utama ya. Jadi puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal itu afdolnya berturut-turut. Tapi kalau memang tidak bisa, mungkin dia akan puasa 6 hari berturut-turut, katakan saja di bulan Syawal tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atau bahkan ada seorang ulama ngendikan, oh poso Senin Kemis itu aja bisa cukup kok. Poso, dia berpuasa Senin Kemis. Tapi juga diniati puasa karena masih di bulan Syawal. Puasa Senin Kemis, jadi mendapat pahala 2 itu. Pahala di Senin Kemis itu juga puasa sunat, tapi dia melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini ya. Nah, orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal dikatakan kasaumi dahri. Ini berdasarkan an Abi Ayyub radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumi dahri. Rawahu Muslim. Dari Abi Ayyub, Rasulullah bersabda, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 Syawal seperti puasa 1 tahun. Loh, lah kok bisa? Puasa 6 hari kok bisa 1 tahun? Begini. Kasaumid dahri itu puasa 1 tahun. Oh, ini hanya puasanya kan hanya 6 aja Pak. Kok bisa 1 tahun? Nah, sekarang kita orang yang berbuat baik itu kan kelipatannya 10. Orang yang berbuat baik kelipatan 10. Nah, kemudian karena ini 6, nah ini coba dikalikan sendiri. Itu nanti kan sampai 360. Nah, kalau 365 itu kan 1 tahun. Nah, inilah ya. Jadi mengapa dikatakan kasaumi dahri itu. Jadi kita puasa Ramadan 30 katakan saja. 30 kali 10 sudah berapa? 300. Sekarang 6 kali 10 60. Berarti kan 360. Nah, seperti puasa 1 tahun. Nah, jadi ini semacam itulah kalau orang ngitung dengan kalkulator itu semacam itu. Puasa Arafah, Yaumu Arafah. Ini puasa sunnah juga. Tapi bagi orang yang berhaji tidak disunahkan berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini tidak disunahkan ini. Ini dasarnya dari hadis Nabi an Abi Qatadah qala su'ila Rasulullah an saumi yaumi Arafah. Qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah dia berkata, Rasulullah ditanya
tentang puasa hari Arafah. Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madiyah, bisa menghapus dosa-dosa kita sebelum dan sesudahnya. 1 tahun ini yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, sebelum dan sesudahnya. Luar biasa ini. Ada lagi puasa Asyura 10 Muharram. Nah, ini 10 Muharram. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah su'ila an siyami yaumi Asyura qala yukaffiru sanatal madiyah, rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah, Rasulullah ditanya tentang puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Syawal. Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyah, bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lewat. Nah, ini. Masih juga puasa sunnah, puasa bulan Sya'ban. Seperti saya tadi katakan, Kanjeng Nabi itu kalau di bulan Sya'ban beliau puasa sebulan penuh, atau dalam satu riwayat kana yasumu Sya'ban illa qalila, hanya sedikit beliau tidak puasa di bulan Sya'ban. Mungkin karena ada udzur, hanya puasa 25 hari atau 26 hari. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu yasumu min syahri aksara min Sya'ban fa innu kana yasumu Sya'ban kullah wa fi riwayatin kana yasumu Sya'ban illa qalila. Ibu Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakunin nabi yasumu min syahri aksara, Nabi tidak lebih banyak puasa daripada bulan Sya'ban. Nabi bahkan sering dalam bulan Sya'ban itu puasa sebulan penuh, atau dalam satu riwayat sebulan kecuali hanya sedikit. Nah, ini puasa di bulan Sya'ban. Puasa Asyura puasa Asyura ini juga mestinya ada puasa Tasu'a. Nah, ada puasa tanggal 9 Muharram. Karena Nabi itu suatu saat berjumpa dengan Bani Israel. Bani Israel berpuasa, Bani Israel dia berpesta ria. Ketika Bani Israel itu ditanya oleh Nabi, mengapa kamu puasa di bulan Asyura tanggal 10? Iya ya Rasulullah, kami mengenang, nah ini, mengenang kemenangan Nabi Musa di bulan Asyura. Bani Israel mengenang Nabi Musa menang dengan Raja Fir'aun di bulan Asyura, maka kami puasa dan kami pesta. Nabi ngendikan, saya lebih berhak. Terus Nabi ngendikan, lain bagitu ala qabilin la asumannat tasi'a. Kalaulah menangi masih hidup di tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Tapi Nabi tanggal 12 Rabiul Awal Nabi wafat.
berarti Nabi belum pernah puasa tanggal 9 Muharram. Nah ini kalau menurut ilmu mustalah hadis, sunnah itu ada sunnah hamiyah. Jadi kan ada sunnah qauliyah, sunnah qauliyah, sunnah berupa perkataan. Misalnya kita sholat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kata-kata Allahu Akbar ini sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, Nabi mengangkat tangan setentang bahu. Nabi mengangkat tangan setentang bahu. Nah ini sunnah fi'liyah. Allahu Akbar. Tidak ada Allahu A'zam, tidak Allahu Al-Azim, tidak ada Allahul Kabir. Jadi kita mengikuti Rasulullah Allahu Akbar. Nah ini sunnah qauliyah, sunnah berupa perkataan, sunnah fi'liyah berupa perbuatan. Ada sunnah takririyah, tidak perkataan, tidak perbuatan, tapi itu ditetapkan. Artinya Nabi membolehkan begitu, walaupun dengan isyarah. Dalam suatu peristiwa ada seorang sahabat menjamu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menjamu sahabat-sahabat, katakan salah pesta. Pestanya ikannya itu dhab. Nabi tidak pernah melihat ikan dhab itu. Ada yang mengatakan dhab itu mencawak katanya. Entah betul entah tidak dalam bahasa Arab itu ya. Nabi karena tidak pernah melihat, Nabi jijik, ikan apa itu gitu. Tapi Nabi tidak melarang. Nah, ini namanya sunnah takririyah. Tapi apa betul dhab itu mencawak, saya bawa alam ya. Jadi ini. Nah, ada lagi sunnah hamiyah, sunnah baru cita-cita. Nah, seperti tadi. Lain bagi itu ala qabilin la asuman natasi'a. Nah, kalaulah menangi besok tahun depan saya akan puasa tanggal 9 Ramadan. Nah, ini baru cita-cita. Berarti kalau kita puasa tanggal 9 Ramadan, ya tetap mendapat pahala. Walaupun itu cita-cita, karena itu sunnah hamiyah. Ada lagi puasa sunnah, puasa bulan Sya'ban. Tadi sudah saya katakan tadi. Ya. Ada lagi puasa Senin Kemis. Nah ini juga puasa Senin, puasa Kemis. Ada puasa Ayyamal Bid, puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15. Ada puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Makanya Nabi ngendikan hebat Nabi Daud itu. Nabi Daud itu luar biasa. Tidak hanya Nabi, Allah sendiri dalam Al-Quran nikmal abdu innahu awwab, sebaik-baik hambaku adalah Nabi Daud karena dia banyak tobatnya. Allah aja memuji Nabi Daud, apalagi Kanjeng Nabi. Beliau ini puasa sehari tidak. Nah, ini mungkin para pemirsa ada yang pernah melaksanakan semacam itu.
Ada lagi mungkin puasa haram, yaitu umat Islam haram puasa 5 hari, yaitu pada saat Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamat Tasyrik, dan 3 hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Nah ini. Jadi kita ini diharamkan puasa 5 hari dalam 1 tahun. Lah kalau puasa ngebleng, nah ini Nabi melarang. Ketika sahabat matur, ya Rasul, panjenengan kan juga pernah puasa, loh saya tidak seperti kamu. Saya puasa ngebleng itu, wong di perut saya sudah diberi minuman, diberikan makanan oleh Allah. Ini para pemirsa, supaya kita ketahui bahwa macam-macam puasa itu ada wajib, ya, ada puasa sunnah. Puasa sunnah tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Nah, sekarang kita ini berpuasa. Jangan-jangan kita tidak tahu rukunnya puasa. Nah, ini yang kita sudah berpuasa, tidak tahu rukunnya berpuasa. Rukun berpuasa itu 1 sunnah, 1 niat. Jadi kita harus berniat. Niat itu dalam hati, talafut diucapkan, itu hukumnya sunnah. Nah, makanya para ulama, para priagung kita memberikan lafal niat, nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri ramadana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Ini niat. Jadi niat dalam hati atau juga bisa diucapkan itu. Ini harus ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak sah. Dan niat itu kapan? Nah, niat itu mulai malam boleh. Makanya ketika tarawih kita terus diajak niat bersama-sama. Tapi kalau sudah subuh niat, nah kita tidak boleh. Jadi puasa Ramadan ini setelah subuh kok kita niat, tidak boleh ini. Indonesia ini kan aksaruhum, nah, mayoritas kan Imam Syafi'i, Imam Maliki, kalau tidak salah ya, Imam Hambali itu ya harus setiap hari. Lagi Imam Hanafi kalau tidak salah itu yang sekali dalam 1 bulan boleh. Saya puasa Ramadan 1 bulan. Nah, sekali niat selesai. Tapi Imam Syafi'i tiap malam, Imam Hambali juga setiap malam ini. Nah, ini rukunnya harus niat. Yang kedua harus menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yaitu apa? Makan, apa minum, apa berkumpul, bersebadan, bertubuh dengan istri. Mulai dari fajar shadiq sampai terbenam matahari. 2 inilah rukun puasa. Di samping rukun juga ada syarat wajib. Nah, syarat wajibnya itu berakal. Jadi orang gila itu tidak wajib puasa itu ya. Harus balik. Anak sebelum balik itu tidak wajib puasa. Nah, kalau dia puasa itu hanya tarbiyah, untuk mendidik, melatih, mosok, poso beduk, poso asar. Nah, ini hanya latihan bagi anak-anak, harus balik ya. Nah, harus mukallaf. Dia ya katakan aja lah, biasanya kalau di Indonesia ini umumnya atau di Jawa Tengah umumnya itu ya sudah khitan.
Jawa Tengah loh ya, umumnya sudah khitan. Sebab apa? Kalau di Jakarta, Bandung, Bogor itu bayi lahir mungkin baru puput itu sudah khitan, jadi khitan. Makanya saya katakan di Jawa Tengah itu biasanya kalau balik itu biasanya ditandai dengan dia sudah khitan kalau di Jawa Tengah umumnya. Kecuali ada anak yang maaf aja itu ya. Maaf saja itu. Saya juga punya ponakan. Alat kelaminnya itu kena resleting. Nah, akhirnya tiba ke dokter, disunati oleh dokter. Nah, itu kan masalahnya. Ini kan belum balik dia itu ya. Ini. Nah, syarat wajib kuat puasa. Kok ada kata-kata kuat puasa? Oh iya. Orang tua yang sudah tidak kuat puasa, nah dia kan nanti harus bayar fidyah kan. Nah orang yang bepergian, dia kan harus ganti di waktu yang lain. Nah inilah syarat wajib itu dia harus berakal, balik, kuat puasa. Jadi orang yang sudah tua kalau puasa malah menambah dia nanti sakit atau sakit menjadi lebih parah, ya dia boleh tidak berpuasa. Nah ini syarat wajib. Nah kalau syarat sahnya orang berpuasa, nah itu lain lagi. Apa? Islam. Jadi non Muslim tidak sah itu berpuasa. Syaratnya harus Islam. Nah ini dua mumayyiz yang sudah bisa membedakan antara yang baik, antara yang benar dan yang tidak. Nah, itu mumayyiz ya. Ya tadi ya sama dengan balik tadi. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Jadi ibu-ibu itu kalau haid ya enggak boleh dia itu berpuasa, tapi dia harus mengganti. Kalau puasanya enggak ada masalah. Kalau sholat dia tidak ganti, tapi untuk puasanya dia harus mengganti. Sebab Ibu Aisyah pernah ngendikan kunna nu'maru biqadha'i shaum wala nu'maru biqadha'i shalah, rawahul Bukhari. Nah ini. Jadi Ibu Aisyah ngendikan, aku ini diperintah oleh Nabi qadha puasa, tapi tidak diperintah untuk qadha salat. Ini supaya kita tahu, kita bicara masalah puasa, tapi kita tidak tahu yang ada di dalamnya itu. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Jadi ini juga sama lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda idza baqiya nisfu min Sya'ban. Nah ini. Jadi kalau sudah separuh dari Sya'ban fala tasumu, kita tidak diperbolehkan puasa, kecuali kalau kita membiasakan puasa Senin Kemis. Jadi fala tasumu itu apa? Saumu tatawwu, puasa sunat. Nah, kita tidak boleh puasa sunat. Tapi kalau sudah terbiasa sih tidak ada masalah gitu ya. Selanjutnya wa an Abil Yaqdon Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala
man somal yaumal ladzi yusyakku fihi faqad asa Abal Qasim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi qala hadisun hasanun shahihun. Dari Abi Yaqdon Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, Abi Yaqdon dan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sekeluarga dijamin masuk surga oleh Allah. Luar biasa, dia, ayah, ibunya masuk surga semuanya. Ammar bin Yasir karena mengikuti Kanjeng Nabi harus menerima risiko dia dibakar oleh Abu Sufyan, Syu'bah bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab. Dia harus menerima kenyataan dia dibakar. Rasulullah tidak mampu untuk menolong, akhirnya Rasulullah beliau berdoa. Doanya apa? Doanya seperti doa Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ammar bin Yasir kama kunti bardan wa salaman ala Ibrahim. Wah, Nabi doanya begitu. Nah, ketika Nabi Ibrahim dulu dibakar oleh Raja Namrud kan dia doanya kan begitu. Ya naru kuni, wahai api, jadilah kamu api. Ya, karena api itu dikatakan tasniyah kan. Bukan kun tapi kuni. Bardan dingin, wasalaman sejahtera ala Ibrahim. Nah, Nabi doanya apa? Ketika Ammar bin Yasir dibakar, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ammar bin Yasir kama kunti bardan wasalaman ala Ibrahim. Akhirnya Ammar bin Yasir tidak terasa dia itu dibakar oleh Abu Sufyan dan teman-temannya. Qala man somal yauma alladzi yusakku fihi faqad asa Abal Qasim. Barang siapa puasa hari yang diragukan, puasa tanggal 30 Sya'ban. Ini kan sak, hari ragu. Nah, faqad asa Abal Qasim. Dia itu mendurhakai Abal Qasim, bapaknya Qasim. Siapa itu bapaknya Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kan punya putra Qasim. Nah, ini dikatakan faqad asa Abal Qasim. Antol Khatabni Ubaidillah radhiyallahu anhu annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rustin wa khairin. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasanun. Antol Khatabni Ubaidillah, dari sahabat Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Berarti Tolhah ini tidak sahabat. Yang sahabat ayahnya yaitu Ubaidillah. Kalau sahabat semuanya mesti radhiyallahu anhuma. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal, apabila Nabi itu melihat tanggal kola, Nabi berdoa Allahumma a'illahu alaina bil amni. Allah, semoga dengan tanggal yang muncul ini kepada kita
bil amni, menjadikan keamanan, wal iman dan iman, wassalamah dan selamat, wal Islam dan Islam. Robbi wahai Tuhanku wa rabbukallah, dan Tuhanmu adalah Allah. Ilalu rustin wa khairin. Nah, ini tanggal yang akan memberikan petunjuk dan kebaikan. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasan. Hadis hasan ini di bawah hadis sahih, di atas hadis dhaif. Nah, inilah ya. Jadi hadis hasan pun bisa kita gunakan. Nabi itu kaya dengan doa. Apa sih yang tidak ada doa? Kita keluar rumah saja, kita doa kok. Kita masuk rumah, doa. Kita masuk masjid, doa. Kita keluar masjid, doa. Luar biasa Nabi memberikan tuntunan-tuntunan. Kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Kalau kita mengatakan bismillah, hudita, kamu telah mendapat petunjuk dari Allah. Nah, bismillah, kamu mendapat petunjuk. Tawakkaltu 'alallah, tawakkaltu 'alallah, kufita, kamu dicukupi oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Wukita. Hudita, kufita, wukita. Jadi kamu akan waki ya, direksa, dijaga oleh Allah. Nah, inilah kalau kita keluar dari rumah. Kalau kita masuk rumah disuruh membaca surat Ikhlas, insya Allah tidak akan jadi orang fakir. Luar biasa doa Nabi. Ya Allah ya, kita masuk rumah berdoa, kita keluar bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu bismillah, hudita, kamu sudah mendapat petunjuk dari Allah. Tawakkaltu 'alallah, tawakal itu dicukupi oleh Allah. La haula wala quwata illa billah, akan direksa. Nah, ini masalah tawakal. Tawakal itu pasrah. Ada dialog Nabi Musa dengan semut. Dialognya Nabi Musa dengan semut gimana? Nabi yang bisa bicara dengan seluruh, itu Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman dengan semut. Ada dialog Nabi Sulaiman dengan semut. Hei semut, berapa kamu habis makan setahun? Ya paling saya makan setahun ya satu, katakan saja kalau di Indonesia satu undi-undi itu aja setahun habis. Setahun kok satu undi-undi habis gitu. Akhirnya oleh Nabi Sulaiman disiapkan. Apa yang dikatakan oleh semut itu disiapkan, dimasukkan dalam toples, ambil semut satu, dimasukkan toples. Terus diikuti Nabi Sulaiman terus. Setiap hari, terus begitu. Sampai 1 tahun, tidak habis. Ternyata persediaannya itu masih. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, semut, kamu saya tanya katanya perbekalanmu untuk 1 tahun seolah-olah hanya cukup 1 undi-undi. Sekarang saya siapkan 1 undi-undi. Mengapa tidak habis? Apa kata semut? Apa kata semut? Semut berkata, ya Nabi Sulaiman, kalau saya tawakal berpasrah kepada Allah, pasti dicukupi 1 tahun, nanti disiapkan lagi. Kalau saya pasrah, tawakal kepada Nabi Sulaiman, iya kalau Nabi Sulaiman itu ingat, kalau kesibukan Nabi Sulaiman dengan
kerja di kerajaan, lupa dengan saya. Makanan tidak saya sisakan, kan saya mati Nabi Sulaiman. Luar biasa semut ini. Ya inilah ya. Ya Allah, luar biasa. Jadi semut itu meragukan tawakalnya dengan Nabi Sulaiman. Kalau dengan Allah pasti dicukupi. Tawakal dengan Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupi oleh Allah. Nah inilah para pemirsa, supaya kita ketahui semut saja bisa membedakan antara Allah dengan manusia. Masa kita tidak bisa membedakan? Demikianlah para pemirsa yang kami hormati. Akhirnya marilah kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.